Tidak boleh mentakwilkan atau interpretasikan, dialihkan makna. Kayak tadi tangan Allah. Yadullahi fauqa aidihim dalam ayat misalnya. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Banyak kelompok-kelompok yang sesat dalam masalah ini. Mereka mengalihkan maknanya, interpretasikan. Oh, nggak mungkin Allah punya tangan. Karena takut nanti menyerupakan dengan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan di edisi khusus di hari Jumat tanggal 17 Rajab tahun 1446 Hijrah bertepatan dengan tanggal 17 Januari tahun 2025 Hijrah. Mudah-mudahan dari Jumat ini kita bisa memaksimalkan juga memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Dan mudah-mudahan dengan sholawat kita, banyaknya sholawat yang kita baca, maka dekatlah pula kedudukan kita di sisi Rasulullah SAW nanti dalam surganya. Amin Allahumma amin. Menanggapi video barusan tadi teman-teman sekalian, yaitu kaum Wahabian ini tekstual ya, kaum tekstual ini dia yang anti takwil, juga anti tauhid gitu atau tafwid. Jadi orang-orang yang anti takwil ini nanti akan kejebak pada pemahaman mujassimah atau musabbihah, ya, menjisimkan Allah, menentukan fisik pada Allah, menyatakan Allah punya tangan, punya kaki dan sebagainya. Nanti akan kita hadirkan redaksi hadisnya dalam kitab Sahih Muslim seperti itu. Jadi akan sangat fatal sekali. Jadi ini pentingnya buku Al-Qidah. Kemarin sebagaimana yang kami pernah tampilkan dalam video sebelumnya, itu ada kitab namanya Al-Milal wa Nihal. Bagus banget kalau dibaca kitabnya untuk referensi tambahan ya. Jadi ada yang pertama bagian yang ketiga, bagian ketiga ada di nomor pertama ada Al-Asy'ariyah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak diikuti oleh kaum-kaum ulama yang sanad ilmunya terhubung kepada tabi'in, sahabat dan sampai ke Rasulullah SAW. Beda dengan yang mengaku sebagai generasi salaf sekarang ya, manhaj salaf, tapi ternyata manhajnya kepada orang-orang yang hidupnya sekitar era Hijriyah yang ke tahun 900-an Hijrah seperti itu. Iya, seperti itu. Belum sampai 900 sampai 1000, dan ada lagi yang kemarin wafat tahun 2024 gitu kan. Jadi manhaj salaf yang mana, pertanyaan gitu loh, memang benar-benar yakin gitu kan. Kenapa setiap menjadi diskusi kalian selalu menghindar ya oleh ustaz-ustaz yang memang berkredibel? Kalau kami hanya menjadikan pembanding saja gitu. Tapi kalau misalnya mau berkomentar, mau diskusi, silakan aja ajukan. Terus siapa yang siap memfasilitasi, siap gitu, kita ajukan banyak referensi yang bisa kita jadikan hujah. Langsung aja kepada pembahasan ini di kitab Sahih Muslim. Ini kitabnya seperti ini, terbitan Darul Ulum Mesir, di nomor hadis sudah kami lacak tadi. Baik. Nomor hadisnya 2569 ya, kitab Sahih Muslim ini kitab yang ke-45. Rawi hadisnya ini terhubung kepada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya berkata, jadi singkatnya ini Rasulullah SAW bersabda ya. Jadi Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkata, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, ya bna adam maridtu falam tu'adni. Jadi kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pengajaran ya gitu. Jadi yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Jadi disebutkan ada diskusi juga langsung disebutkan seperti ini. Aku sakit, kata Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan ya. Itu maridtu disebutkan di sini dari 2569 ini. Wahai anak Adam, ya bna Adam, maridtu, aku sakit, walam tu'adni, kenapa engkau tidak menjengukku? Nah, ini hadisnya panjang nih sampai ke bawah nanti, sampai bagian saat aku sakit, kenapa engkau tidak menyembuhkanku? Ini kalau kita baca hadisnya sebatas ini secara harfiah ya, maridtu itu dalam bahasa Arab itu adalah sakit ya. Jadi kalau misalnya kaum Wahabi ini anti takwil ya, tidak mau mentakwilkan bagaimana pernyataan dari Ustaz Khalid Basalamah tadi dan Wahabi yang lainnya yang tidak mau mentakwil terkait tangan ya kan, tentang yada, tentang wajhu, tentang wajah, tentang kaki, itu maka akan terjebak pada pemahaman mujassimah dan musabbihah gitu. Mujassimah itu menjisimkan Allah Subhanahu wa taala punya fisik ya. Ini sangat fatal sekali. Ini punya kitab namanya Al-Milal wa Nihal gitu. Kitabnya sangat bagus sekali gitu. Kalau kita bahas seluruh aliran akidah ya, bisa dikatakan kitabnya juga disebut sebagai kitab teologi Islam seperti itu. Kalau orang menolak ta'wil tadi ya, menyatakan benar-benar tangan Allah di atas tangan-tangan mereka ketika kita misalnya memberikan sedekah atau apa, maka akan
bisa jadi jisim kepada zat Allah SWT. Ini nauzubillah min dzalik gitu, bisa terjebak kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka Imam Mazhab pun sepakat, 4 Imam Mazhab sepakat orang mengatakan telah kufur orang yang mengatakan Allah jisim, punya anggota fisik atau badan secara hakiki ya gitu. Nah, ini hadis dan ayat Al-Quran juga banyak yang perlu ditakwilkan ya. Selain tafsir juga ada takwil, kalau nggak ditawilkan bahaya. Ini bagaimana memanai tadi, maridtu kata Rasulullah, aku sakit, kenapa engkau tidak menyembuh wahai anak Adam itu. Jadi kalau dimanai secara pengertian dari Wahabi tadi, maka dia akan memberikan pemahaman Tuhannya bisa sakit dan kita bisa menjenguknya. Di mana bisa menjenguknya? Nah, kalau dia nanti memanai kan yang dijenguk orang yang sakit, kita datang itu supaya dapat rahmat, dapat doa malaikat segala macam. Itu artinya ditakwil nanti, ya kan? Maka selesai pembahasannya. Maka hati-hati gitu dari pemahaman yang seperti tadi gitu, si Khalid Basalamah tadi ya, Ustadz Wahabiyun yang lumayan terkenal di Indonesia. Kalau di luar negeri nggak tahu gitu kan. Jadi keakuan ilmunya ya diakui di kalangannya sendiri. Di kalangan lain ulama cobalah lihat komentarnya. Mulai dari mensyirikan orang yang meminta ke ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW gitu kan, padahal banyak dibantah juga gitu dalam hadis-hadis dan redaksi yang berbeda oleh akun dan ulama yang lainnya seperti itu. Banyak akun Ahlussunnah wal Jamaah yang membantah tentang itu. Jadi terkait ini ya teman-teman, sebelum saya akhiri, jadi kalau misalnya jika disebutkan gitu tangan Allah di atas tangan mereka ketika kita misalnya berbuat kebaikan atau bersedekah kepada orang fakir miskin, kalau tidak ditawilkan di sini akan berbahaya sekali. Bagaimana hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim tadi di nomor hadis 2569, bahaya sekali. Kenapa bahaya? Ya itu tadi, karena menjisikan Allah punya tangan, ya kan, tangannya kanan semua, ya kan, punya wajah tapi nggak punya badan, karena badan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Apalagi nanti wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, itu tempat meletakkannya kaki. Allah punya kaki. Ini sifat yang kalau misalnya tidak berusaha belajar ya ilmu tentang mentakwilkan ilmu Al-Quran dan hadis dan ilmuwan yang memang benar terhubung kepada pemahaman sahabat yang salafus saleh, bukan salaf-salaf yang mengaku, maka bahaya sekali. Ini saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita terjaga daripada pemahaman yang anti takwil tadi. Ya kalau ini Allah menyatakan aku sakit kenapa kau tidak menyembuhku? Ya aku sakit kau kenapa tidak menyembuhkanku? Disebutkan di sini ada bagian ya bagian bawah hadis ini masih hadis yang tadi gitu. Ya benar Adam istasqaituka falam taskini. Nah, itu. Jadi aku sedang mengalami, kenapa kau tidak menyembuhkanku sedangkan aku dalam kondisi yang sedang sakit? Kenapa kau tidak menyembuhkanku? Hamba Allah bertanya dalam hadis ini bagian ayat, Rabbi kaifa askika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb ya Allah ya Tuhanku, bagaimana aku bisa menyembuhkanmu sedangkan kau adalah Tuhan semesta alam. Ini kan bahasa kiasan, bahasa majas tentunya, dan ini harus ditakwilkan ya. Tidak maksudnya tidak bahasa seperti zuhirnya seperti itu. Masa Allah sakit? Itu subhanallah amma yasifun, Allah disucikan dari jajat yang demikian. Maka kalau anti takwil bisa terjebak pada kekufuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.